Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, Bapak, sahabat data seluruhnya. Berjumpa kembali dengan channel YouTube BPS Kabupaten Cilacap yang pada siang ini kita akan melakukan rilis dua informasi terkait dengan tingkat perkembangan harga atau yang biasa kita sebut dengan inflasi, serta tingkat penghunian kamar hotel berbintang. Sahabat data seluruhnya, baik sebelum kita menyampaikan angka hitungan inflasi pada bulan Januari 2023 yang lalu, ya. Jadi nanti yang akan kita sampaikan adalah angka inflasi bulan Januari 2023. Ada baiknya saya mencoba mengingatkan kembali terkait dengan konsep atau pengetahuan tentang inflasi itu sendiri. Sahabat data seluruhnya, pertama saya sampaikan adalah apa pengertian tentang inflasi. Inflasi adalah suatu proses dari peristiwa, ya, bukan harga, bukan tinggi atau rendahnya suatu harga, tetapi tingkat harga tersebut yang dianggap sesuai atau pas, ya, dianggap tinggi belum tentu menunjukkan suatu inflasi. Bisa pula disebut sebagai suatu indikator untuk melihat tingkat perubahan dan dianggap terjadinya bila proses kenaikan harga berlangsung dengan secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Nah, kita biasa memahami bila secara umum gitu ya, bila uang beredar itu banyak di masyarakat, maka itu akan memicu inflasi. Gampangnya adalah bila di kantong kita itu ada duit banyak, maka kita akan banyak membeli sesuatu barang. Nah, ini manakala kita punya duit banyak, harga berapapun ini akan kita beli. Nah, disitulah proses kenaikan harga, perubahan harga yang terus-menerus yang kita tidak tahu di tingkat penjual gitu ya. Inilah yang disebut dengan kenaikan harga. Proses yang secara terus-menerus ini tadi akan menyebabkan inflasi. Dalam menghitung inflasi, kita mengenal adanya suatu indeks harga. Nah, indeks harga adalah perbandingan antara harga rata-rata pada waktu penghitungan. Ya, misalkan tadi saya menyebut adalah inflasi bulan Januari, maka kita mencari harga rata-rata bulan Januari, ya, dan harga rata-rata pada waktu tahun dasar, ya, dan harga rata-rata pada waktu tahun dasar. Nah, untuk penghitungan inflasi saat ini, BPS Kabupaten Cilacap menggunakan tahun dasar 2018. Jadi ini didasarkan atas survei biaya hidup yang dilakukan pada tahun 2018 selama setahun. Nah, untuk mengupdate harga tahun dasar ini, pada tahun 2022 yang lalu, BPS Kabupaten Cilacap telah melakukan survei biaya hidup yang baru, artinya untuk mengupdate informasi terkait komoditas-komoditas yang ada sekarang ini. Maka di tahun 2022 yang lalu kita melakukan survei biaya hidup
Dan barangkali untuk Bapak Ibu sahabat data di Kota Cilacap, Cilacap Utara, Cilacap Selatan dan Tengah itu ya. Ini beberapa menjadi sampel. Di sana Bapak Ibu seluruhnya akan mencatat perkembangan komoditas apa saja yang dikonsumsi pada tiap harinya. Nah, bisa pula disebut sebagai rasio yang pada umumnya dinyatakan dalam sebuah persentase yang mengukur satu atau lebih variabel pada suatu waktu tertentu. Nah, terkait dengan indeks harga ini, kita juga mengenal dengan indeks harga konsumen karena pada saat kita menghitung inflasi, ini kita kaitkan dengan konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat. Indeks harga konsumen diartikan sebagai suatu indeks atau ukuran statistik yang dapat menunjukkan perubahan-perubahan dari kelompok barang dan jasa yang sering dikonsumsi oleh suatu rumah tangga dalam jangka waktu tertentu. Nah, di sana nanti secara matematis akan kita dapatkan rumus IHK, indeks harga konsumen adalah harga saat sekarang dibagi dengan harga pada tahun dasar dikalikan 100, maka kita pada saat pengen mengetahui laju inflasi, maka adalah IHK pada bulan ini dikurangi dengan IHK T-1 dibagi dengan IHK T-1 pula. Nah, bila diartikan T itu adalah bulan, maka untuk mengetahui laju inflasi bulan Januari, maka kita membandingkan IHK bulan Januari dikurangi IHK bulan Desember dibagi dengan IHK bulan Desember. Apabila kita mengartikan di sini adalah IHK tahunan, misalkan IHK tahun 2023 misalkan, maka rumusnya adalah IHK tahun 2023 dikurangi IHK tahun 2022 dibagi dengan IHK tahun 2022. Nah, itu sekedar mengingatkan saja, barangkali sahabat data ini akan memperkaya hasanah pengetahuan kita manakala saat kita lupa. Baik, sahabat data seluruhnya, akan kita sampaikan berdasarkan penghitungan kita, inflasi bulan Januari untuk Kota Cilacap adalah sebesar 0,45%. Ya, saya ulangi, untuk inflasi bulan Januari 23 sebesar 0,45%. Bila kita mengikuti inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 0,59, berarti ada satu penurunan angka. Ya. Artinya bila dibandingkan dengan bulan Desember 2022 yang lalu, ini adalah peningkatannya lebih tinggi bulan Desember bila dibandingkan dengan bulan Januari ini. Maka nanti kita bisa lihat komoditas apa saja yang mempengaruhi dan bagaimana pengaruhnya, nanti kita bisa ulas lebih lanjut. Nah, dampak dari inflasi bulanan bulan Januari 2023 yang sebesar 0,45% ini, maka inflasi kalender, ya, inflasi tahun kalender 2023 ini sama dengan bulan Januari, yaitu 0,45. Karena untuk inflasi tahun kalender yang biasa juga kita menyebutnya dengan M to date gitu ya, ini adalah perbandingan inflasi dari bulan Januari 2023 dibandingkan dengan Desember 2022.
ya. Desember 2022. Berikutnya nanti apabila kita menghitung inflasi kalender pada saat bulan Maret, misalkan ini ya, misalkan pada bulan Maret, maka nanti akan kita bandingkan inflasi bulan Maret dibandingkan dengan Desember 2022. Ini yang menjadi perbedaan sedikit. Nah, kemudian dampak lainnya adalah inflasi year on year atau tahun ke tahun. Ini untuk saat ini adalah sebesar 6,58%. Hal ini dikaitkan dengan inflasi bulan Januari dibandingkan dengan inflasi pada Januari 2022 yang lalu. Nah, pada inflasi tahun ke tahun ini kita adalah membandingkan selama setahun. Jadi kalau tahun kalender ini kita menghitungnya adalah pada saat kita bulan berada dibandingkan dengan awal tahun. Tetapi kalau tahun ke tahun maka dibandingkan selama setahun yang lalu. Sahabat data seluruhnya, dari 11 kelompok bahan makanan, barang, dan jasa gitu ya, ada 7 kelompok yang mengalami inflasi, 1 kelompok mengalami deflasi gitu ya, dan 3 kelompok yang mengalami kondisi stabil. Nah, nanti hal ini satu kelompok yang mengalami deflasi ini walaupun cuma 1 kelompok, tetapi ternyata sangat berpengaruh sekali. Nanti kita lihat. Dari 7 kelompok yang mengalami inflasi, ada kelompok makanan, minuman, dan tembakau ini mengalami inflasi sebesar 1,53%, sedangkan dari 7 kelompok tersebut yang mengalami inflasi terendah adalah kelompok penyediaan makanan, minuman, dan restoran yang mengambil andil sebesar 0,05%. Sedangkan yang lainnya yaitu dalam kelompok stabil ini adalah perumahan, listrik, bahan bakar rumah tangga, informasi, komunikasi, dan jasa keuangan dan pendidikan. Sahabat data seluruhnya, secara rinci dari 11 kelompok barang dan jasa, ini disampaikan bahwasannya ada kelompok tadi disebutkan makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 1,53% dan memberikan dampak secara total yakni 0,45%. Ini bisa kita lihat pada kolom 3. Nah, di sana indeks harga konsumennya ya untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau ini sebesar 120,20%. Kita bisa mengartikan bahwasanya selama tahun 2018 hingga saat ini Januari 2023 ini kelompok makanan, minuman, dan tembakau ini telah terjadi inflasi sebesar 20,20%. Nah, demikian pula sebaliknya, walaupun di sana kelompok transportasi ini mengalami deflasi yang sebesar minus 0,7% gitu ya. Nah, tadi disebutkan satu kelompok ini yang deflasi ini cukup memberikan dampak walaupun yang 7 kelompok mengalami inflasi. Nah, Ibu, Bapak, sahabat data seluruhnya, komoditas-komoditas apa saja yang mengalami yang mengalami kenaikan dan penurunan? Mari bisa kita lihat. Yang pertama adalah pada bulan Januari 2023 ini ada komoditas beras yang mengalami kenaikan sebesar 0,3039.
kemudian rokok kretek, emas perhiasan, bawang merah, dan cabai merah. Kita bisa memahami untuk beras, komoditas padi, barangkali sahabat data seluruhnya di kota Cilacap dan sekitarnya, pada bulan Desember yang lalu kita mengalami banjir yang cukup parah itu ya, dari beberapa tempat komoditas padi gitu ya. Di sana memberikan dampak pada bulan Desember ini belum memberikan panen ya, belum memberikan panen. Sehingga pada bulan Januari ini di mana kita tahu kebutuhan beras ini harus terus ada. Kemudian bawang merah, cabai merah kita tahu ini adalah suatu komoditas sayuran yang sifatnya banyak gitu ya. Tetapi pada saat kondisi kita itu membutuhkan gitu ya, walaupun cuacanya sangat tidak mendukung, mungkin kita tetap akan memerlukan. Barangkali banyak sahabat data yang mengatakan gitu ya, nggak usah makan cabai aja deh, padahal kita biasa di daerah pantai gitu ya. Ini kan kalau nggak pedes itu nggak nyaman itu loh. Jadi kita biasa makan mendoan, kalau nggak ada cabenya kan juga nggak pas pula. Intinya ini adalah satu kesukaan atau hobi gitu ya, hobi di mana pada saat kita lagi seneng ya barangkali harga berapapun itu kita nyari-nyari gitu loh. Itulah salah satu kenapa ini inflasi terjadi. Nah, untuk rokok kretek, emas perhiasan ini adalah komoditas nasional dan internasional. Ini artinya dampaknya adalah dari internasional, sehingga kita agak dalam hal intervensi memang agak susah gitu ya. Nah, kemudian yang komoditas yang mengalami andil besar, yang mengalami deflasi adalah transportasi, di mana kita tahu pada tanggal 3 Januari 2023 yang lalu kita mendapatkan informasi adanya penurunan harga BBM. Baik itu Pertamax, Pertalite, Pertamadex dan lainnya ya terkait dengan BBM gitu ya. Ini diturunkan misalkan seperti Pertamax yang dari 13.900 ya itu menjadi 12.800, ada penurunan 1.100, sehingga ini walaupun hanya satu komoditas yang diumumkan ya, hanya Pertamax, Pertalite dan temennya gitu ya terkait dengan transportasi. Nah, ini walaupun satu komoditas saja ternyata dampaknya bisa mempengaruhi yang lain. Nah, di sini andilnya adalah minus 0,1425%. Kemudian juga ada telur ayam ras, kemudian kacang panjang, tomat, jeruk, dan ini adalah merupakan komoditas volatile food gitu ya, sayur-sayuran yang pada saatnya gitu ya, musim penghujan misalkan, bila kita itu tidak segera laku maka juga nggak akan baik, sehingga para pedagang akan segera menjualnya walaupun cukup dengan break even point-nya. Nah, untuk mendukung informasi terkait dengan harga beras dengan harga beras, barangkali ini perlu kita sampaikan gitu ya. BPS juga mencatat bahwasanya selama 5 tahun terakhir, jadi ini pada grafik pertama gitu ya, luas panen padi ya, luas panen padi. Di sana kita ketahui gitu, dari 5 tahun terakhir, dari tahun 2018 kita bisa lihat ya per bulannya. Untuk bulan Desember Januari di sana terjadi panen yang sangat rendah ya, panen yang sangat rendah.
kasus tahun 2023 barangkali kita juga bisa memaklumi di kanan kiri kita gitu ya, di kanan kiri kita sangat kecil sekali yang ada panennya, walaupun barangkali ada ya, walaupun barangkali ada. Namun secara umum di sana luasannya adalah sangat rendah. Mungkin ini bisa kita sampaikan pada tahun 2022 yang lalu, bulan Desember, luas panennya hanya 584. Kita flashback ke belakang selama satu supron, bulan Agustus, Juli di sana paling tinggi, kemudian juga di bulan Maret ya, di bulan Maret. Artinya kita lihat tahun-tahun ini merupakan series yang siklus ya, merupakan siklus. Jadi dari 5 tahun ini bisa kita cermati bersama, trennya sama. Di bulan Maret itu adalah luasan panen yang tertinggi, walaupun di tahun 2020 ini kita mengalami luasan panen yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena kita tahu pada tahun 2020 Maret itu adalah puncak kita mengetahui adanya COVID ya, sehingga mungkin para petani juga jarang ke sawah, mungkin luasnya jadi berkurang. Nah, terkait di sana kita juga lihat di sisi kanannya produksinya walaupun selama 1 tahun ya, selama 1 tahun kumulatif kita produksinya cukup untuk memenuhi kebutuhan di wilayah Kabupaten Cilacap. Namun pada bulan-bulan tertentu kita juga mengalami produksi yang sangat kecil sekali. Nah, ini barangkali saling support. Saat kita melimpah di Kabupaten Cilacap akan diborong oleh wilayah-wilayah lain. Nah, sebaliknya pada saat kita berkekurangan, maka kita juga mengimpor dari daerah-daerah lain. Nah, karena memang tren panen ini antar wilayah pasti berbeda. Kita juga bisa mencermati di produktivitasnya ya, untuk supron pertama sekitar bulan Januari sampai dengan bulan April. Nah, ini produktivitasnya sangat tinggi sekali. Kita bisa lihat di tahun 2020 walaupun di sana itu luas panennya kecil, tetapi produktivitasnya tinggi. Produktivitas itu kita melihatnya adalah per hektarnya ya, per hektarnya. Di sana kita lihat ada misalnya satu hektar bisa sampai 7,2 ton misalkan seperti itu. Kemudian di tahun 2019 kemudian 2018 kita lihat turun, tetapi kita lihat untuk tahun 2022 ada sedikit penurunan dari yang biasanya 7,2 ton, 7,1 ton. Nah, ini tinggal 6,7 ton. Ya, 6,7 ton. Bahkan untuk supron ketiga di bulan September sampai dengan Desember, kita tahu di situ adalah musim-musim jarang panen, kemudian juga curah hujannya juga berkurang gitu ya. Maka di sana ternyata produktivitasnya sekitar 5,4 ton hingga 5,9 ton di tahun 2022 ini. Nah, artinya para sahabat data seluruhnya, barangkali tadi terkait dengan harga beras yang naik di bulan Januari karena memang suplai di bulan Januari ini kita kurang. Selain produktivitasnya juga turun, ternyata luasan panen pun biasa di bulan Januari ini adalah kita turun. Walaupun kita saat ini belum bisa menampilkan angka luasan panen bulan Januari. Karena ini adalah menggunakan istilahnya KSA, yaitu kerangka sampel area yang dilaksanakan setiap tanggal 25 Januari hingga dengan tanggal 30 akhir bulan. Sehingga ini pada saat tanggal ini kita belum bisa lakukan penayangannya karena masih dalam proses pengolahan. Di lain sisi, baik Bapak Ibu sahabat data seluruhnya,
kita juga tahu di dalam progres perkembangan harga beras ini, kita di dalam memantaunya pada minggu kedua bulan Januari telah terjadi kenaikan harga beras, walaupun itu hanya 150 atau mungkin 100 perak itu ya. Tapi karena ini komoditas dikonsumsi oleh seluruh masyarakat yang ada di wilayah Cilacap ini, tentu ini akan memberikan dampak share yang sangat besar. Kemudian di minggu ketiga bahkan 2 kali kenaikan harga, dan di minggu keempat pun ini masih terjadi kenaikan harga. Nah, ini perlu menjadi kewaspadaan kita bersama pada saat luasan panen kita masih rendah, kemudian konsumsi kita harus terus-menerus gitu ya. Maka ini menjadi satu kebijakan apa yang perlu kita sikapi terhadap penyediaan beras ini. Baik, nah kalau kita lihat secara tren bulanan, ini ada 3 warna, yakni biru, hijau, dan merah. Ya. Untuk bulan Januari 2023 ini, inflasi yang telah kita sampaikan tadi adalah sebesar 0,45%, karena memang baru 1 titik, ya, sehingga di sana kita bisa lihat, kita bandingkan sesama bulan Januari, ternyata kita memang masih lebih baik daripada tahun sebelumnya, yang tahun sebelumnya mencapai angka 0,56%, dan sekarang ada 0,45%. Nah, memang pada tahun 2021 yang lalu yang hanya sebesar 0,27%. Nah, ini terkait dengan tadi, yakni konsumsi beras yang dikonsumsi oleh seluruh masyarakat, dan ini posisinya bulan Desember yang lalu kita ternyata mengalami banjir sehingga tidak bisa menanam padi yang biasanya di bulan Desember sudah mulai bertanam, atau mungkin pada bulan November. Nah, karena terjadi banjir sehingga tidak bisa terjadi panen di bulan Januari ini. Nah, bila kita kaitkan dengan 3 bulan sebelumnya di bulan Desember gitu ya, maka angka 0,45 ini tentu juga merupakan suatu pengendalian yang cukup gitu ya, yang sebelumnya adalah 0,59%, sehingga di sana kita cukup artinya perlu kita waspadai kembali bagaimana supaya angka ini tidak semakin naik kembali. Walaupun kita juga berharap adanya suatu pergerakan harga supaya pergerakan harga ini bisa dinikmati oleh para produsen kita. Nah, bila kita lihat secara kalender gitu ya, secara kalender, maka di sini karena tahun 2023 memang baru 1 bulan, maka titiknya hanya 1. Kita di antara tengah-tengah tahun 2021 dan 2022 yang lalu. Di tahun 2022 yang sebesar 0,66, sedangkan di tahun 2023 ini sebesar 0,45%. Nah, bila dilihat secara year on year, ya, tahun ke tahun, maka angka kita memang sebesar 6,58, seakan terlihat tinggi gitu ya, karena memang kita membandingkannya adalah dengan Januari 2022 yang lalu, sehingga ini bisa kita maklumi bersama, karena memang sebelumnya yang tahun 2022 yakni sebesar 2,28%. Ibu, Bapak, sahabat data seluruhnya, walaupun demikian secara Jawa Tengah, angka 0,45% ini adalah angka cukup tertinggi, karena kita 5 kabupaten kota lainnya, yakni Kota Tegal 0,44, Kota Semarang 0,30, Kudus 0,27, Kota Surakarta 0,32, dan Kota Purwokerto adalah
Nah, kita berharap ke depan dengan adanya informasi ini kita akan semakin meningkatkan kewaspadaan sehingga komoditas-komoditas yang merupakan andil share terbesar segera bisa kita tangani, dan dampaknya adalah masyarakat ini bisa mengikuti perkembangan harga sesuai dengan pendapatan yang diperolehnya. Sahabat data seluruhnya, berikutnya akan kita sampaikan informasi terkait dengan tingkat penghunian kamar hotel berbintang di bulan Desember tahun 2022. Untuk informasi tingkat hunian kamar hotel ini, kita mendeteksinya, mencatatnya dari 12 hotel berbintang yang ada di Kota Cilacap ini. Sehingga dari catatan kita bersama selama bulan Desember 2022, ya, Desember 2022, kita lihat di sana angka kita tingkat penghunian kamar kita lihat di warna yang biru, ya, warna yang biru, yakni sebesar 35,71%. Ya, kita lihat 35,71%. Nah, ini perlu kita ambil sikap bersama, gitu ya, bahwasanya kita ketahui untuk tingkat hunian kamar hotel ini adalah salah satu informasi terkait dengan wisatawan. Nah, terkait dengan wisatawan. Berarti pada kondisi ini bila kita bandingkan dengan tahun 2021 yang lalu yang sebesar 37,61%, artinya ada satu penurunan, gitu ya. Nah, padahal di bulan Desember ini adalah terjadinya liburan anak sekolah dan lain sebagainya, itu ya. Barangkali ini perlu kita satu usaha kerjasama antara objek wisata juga dengan para hotel, gitu ya, untuk menampilkan saling promosi bagaimana meningkatkan kunjungan wisatawan ini. Misalkan untuk yang menginap di hotel ada satu gambaran atau satu informasi terkait ini loh tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi dari tempat hotel ini, yang terdekat adalah ini, dan lain sebagainya. Terkait itu pula di tempat-tempat objek wisata tentu juga memberikan informasi barangkali habis jalan-jalan, habis berwisata ini ada satu kelelahan, itu ya. Nah, untuk menjaga kondisi tubuh yang fit, gitu ya, maka tidak perlu dipaksa untuk segera kembali, bisa melakukan penginapan di tempat hotel-hotel yang telah disediakan dan hotel terdekat adalah ini, sehingga ini menjadi satu informasi buat para wisatawan untuk melakukan satu usaha menginap. Nah, kita lihat di sana trennya dari bulan September kita mengalami penurunan, dari 44,55, 42,11, 37,95, dan akhirnya di Desember ini adalah 35,71%. Dan kita tahu di bulan Desember itu juga biasanya ini adalah banyak event-event yang diadakan oleh organisasi OPD ataupun satuan kerja pemerintah, gitu ya, yang terkait dengan evaluasi dan lain sebagainya. Nah, barangkali ini perlu gencarnya kembali untuk disampaikan kepada masyarakat dan lain sebagainya supaya ada peningkatan tingkat hunian kamar di Kota Cilacap ini. Nah, kalau kita lihat secara per hotel, klasifikasi hotel berbintangnya, di sana ada hotel berbintang 1, 2, dan 3. Untuk hotel berbintang 3 menginapnya
tingkatnya adalah 40,94%. Artinya di sini pada satu malam ada 100 kamar yang disediakan, di sana 40,94 atau 41 kamar ya, kira-kira seperti itu, 41 kamar ini dihuni oleh para wisatawan. Nah, kalau kita lihat angka M2M-nya bulan Desember dibandingkan dengan bulan November telah terjadi penurunan angka sebesar minus 2,24 poin, dan untuk year on year-nya turun sebesar 1,90 poin. Terkait dengan tingkat hunian kamar hotel, ini tentu juga kita bisa sampaikan rata-rata lama menginap, length of stay-nya di kamar tersebut, sehingga ini bisa diartikan bisa kenyamanan, bisa pula memang tujuannya di situ adalah lama dan lain sebagainya. Nah, ini secara umum gitu, secara umum bisa kita lihat pada bulan Desember 2022 yang lalu rata-rata lama menginapnya adalah sebesar 1,30 malam. Jadi tidak sampai dengan 1,5 malam para wisatawan ini segera pulang. Nah, ini barangkali bisa kita sikapi dengan promo dari hotel masing-masing, kemudian tingkat huniannya ini terkait dengan wisata-wisata yang dikunjungi, ini antar wisata satu dengan yang kedua ini sangat menarik sehingga memberikan kenyamanan buat para wisatawan ini untuk berkunjung lebih lama. Nah, bila kita cermati per bulannya, M2M-nya bulan Desember yang lalu dibandingkan dengan bulan November ini telah terjadi penurunan sebesar minus 0,04 poin, dan untuk year on year-nya adalah 0,02 poin. Demikian Bapak Ibu sahabat data seluruhnya terkait dengan informasi yang disampaikan pada hari ini ya. Yaitu adalah inflasi dan juga tingkat hunian kamar hotel berbintang. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa memberikan satu perencanaan, satu kebijakan, satu pengambilan keputusan, sehingga ke depan apa yang bisa kita putuskan, untuk yang menaikkan bisa dinaikkan, untuk yang turun bisa diturunkan sesuai dengan kebijakan masing-masing. Sehingga kita berharap apa-apa yang bisa kita sampaikan ini tadi memberikan dampak baik buat para pengambil kebijakan seluruhnya. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata, dan akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Go.